kabarnya hari ini? Kalau guru tanya gimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, aku sehat, aku pintar, Allahu Akbar. Oke? Yang keras ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku sehat, aku pintar, Allahu Akbar. Nah, semuanya sehat, tidak ada yang sakit ya hari ini. Nah, itu bersalah. Kalian di rumah atau dimanapun kalian jaga kesehatan ya. Ingat apa berapa? 4. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, di sini karena kita melakukan proses pembelajaran, sebaiknya buka masker ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita jaga jarak. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Poster. Iya, kita belajar tentang poster. Kemudian di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ini, kita belajar tentang iklan. Ya, ada yang sudah tahu iklan itu apa? Yang menulis kita kalian. Contohnya, kalau kalian menonton televisi, terus filmnya berhenti, iklannya apa dan sudah apa? Ya, itu contohnya ya. Nah, dia yang di jalan tuh ada jenis poster, terus kalau ada pemilu itu, nah itu termasuk iklan. Baik, sebelum kita langsung ke pembelajaran, terlebih dahulu Bu Guru akan membacakan beberapa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati sebuah bacaan tentang teks di dalam buku modul ini supaya kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri poster. Kan poster itu ada ciri-cirinya. Seperti apa tadi? Yang poster itu? Ya, itu kan sangat berwarna, menarik. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengamati beberapa iklan yang guna dipaparkan, kalian akan mampu membedakan dan menentukan jenis iklan berbeda. Oh, ini iklan jenis ini iklan jenis ini. Baik, oke, bisa dimengerti tujuannya? Ya. Sebelumnya Ibu melakukan presentasi dulu ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Ya, sebentar. Bilkis hadir. Kais hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, ada yang tahu nyanyian jari? Tahu. Yuk kita belajar bersama biar bisa tahu semuanya. Semuanya berdiri, biar semangat. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung jadi 1 jarinya jelas. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung 4 jadinya kamera selek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung 6 jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung 8 jadinya kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung 10. Marilah berdoa. Nah, kita duduk dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Yuk, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kalian buka modul kalian yang kalian bawa pada halaman berapa? Ayo yang tahu? 53. Iya, pintar sekali. Yuk dibuka bersama-sama. Di situ kita akan mempelajari tentang iklan. Ada apa-apa yang di sini? Yuk dibaca. Iklan, ciri-ciri, jenis-jenis. Nah, kita
di pasar, di dalam media massa, atau di tempat umum. Di dalam teks iklan, kamu dapat menemukan informasi berkaitan dengan barang atau benda yang diiklankan. Di dalam teks iklan terdapat fakta dan opini. Fakta adalah hal keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuai yang benar-benar ada atau terjadi dan bersifat objektif. Opini adalah pendapat, pikiran, pendirian, dan bersifat subjektif. Baik, jadi secara singkatnya adalah yang digarisbawahi ya. Digarisbawahi ya, didengerin. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa atau di tempat ya. Nah, itu digarisbawahi, nanti diingat-ingat, oh iklan itu adalah ini yang dijual atau dipasarkan di tempat umum atau tidak ya. Kemudian yang kedua tentang apa? Tujuan iklan. Ya, tujuan iklan. Ada berapa di situ? 2. Ya, ada 2. Yang pertama ini ada memberikan informasi kepada khalayak mengenai suatu produk atau barang atau jasa. Nah, kok bisa memberikan informasi? Nah, itu kalau kalian tidak membaca itu kalian pasti tidak tahu. Contohnya seperti pemilihan umum. Oh, ini calonnya, ini apa, ini. Terus ada poster lagi tentang makanan. Oh, ini makanan yang dijual di sini sudah ada hadir. Begitu ya. Kemudian tujuan yang kedua, mempengaruhi orang lain yang merupakan target market untuk menggunakan dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan kepada mereka. Jadi setelah kalian melihat poster atau iklan-iklan itu, kalian jadi tertarik, wah kalau ada Indomie seperti itu aku mau nyoba yang bervarian baru. Kemudian ada yang di TV misalnya, ada produk makanan baru atau sepeda motor baru. Orang tua kalian pasti tertarik ya dengan iklan tersebut. Jadi fungsinya mempengaruhi orang. Kemudian yang ketiga, Fungsi. ya. Fungsi itu apa sih? Menginformasikan suatu produk ke publik. Ya, kemudian yang kedua, Menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk. Kemudian? Memotivasi konsumen untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Menstimulus pasar, mendukung komunitas bisnis, membangun dan memelihara hubungan yang abadi antara konsumen dan perusahaan. Nah, jadi intinya fungsi dari iklan itu intinya memberitahu khalayak yang kita tidak tahu. Dengan adanya iklan kita jadi tahu. Kemudian yang keempat ada Ciri-ciri. ya. Ada yang bisa menyebutkan? Mbak Bilkis yuk gantian. Menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Ya. Menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khalayak. Iya. Pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Menggunakan pilihan kata yang menunjukkan sasaran. Apa Bu? Nah, intinya tuh singkat, padat, dan jelas. Intinya udah diingat. Apa iklan yang sering kalian temui di televisi? Contohnya apa? Dan Indomie. Ya, itu slogannya seperti apa? Yang ada yang itu, aku jadi duta sampel lain. Nah, itu apa? Iklan apa? Ya, itu slogannya itu. Jadi kan gampang kalian ingat. Terus ada lagi, apa ya? Sari gelas. Mie sukses isi 2. Ada yang tahu? Terus apa lagi yang familiar ya? Kemudian juga yang termasuk berita yang ini lagi marak itu tentang meninggal. Ada yang tahu? Meninggalnya siapa? Laura. Nah, itu artis ya yang meninggal itu sangat booming, itu bisa dijadikan iklan. Dari yang kita tidak tahu dengan adanya iklan di televisi menjadi kita tahu. Nah, kemudian ini ada subbab yang terakhir yang dijelaskan mengenai jenis-jenis iklan. Di situ ada berapa anak? Iklan? 1, 2, 3.
dua. Satu Bang. Nah, yang pertama apa? Berdasarkan apa? Tujuan. Iya, berdasarkan tujuan. Kemudian yang kedua, berdasarkan apa? Media yang dipakai. Oke, media yang dipakai. Nah, Media yang oh, kemudian untuk yang pertama, berdasarkan tujuan, ini bisa dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada iklan reklame. iya, reklame. Kemudian yang kedua, Pengumuman. iya, pengumuman. Jam penawaran atau pemberitahuan. Pemberitahuan. Yang kedua, Ini termasuk juga pengumuman ya. Kemudian yang media yang dipakai, di sini ada banyak ya, tapi dibagi menjadi dua lagi. Yang iklan elektronik dan apa di situ? cetak. Ya. Nah, iklan reklam merupakan iklan niaga. Niaga itu apa? Ada yang pernah dengar niaga? Penjualan. Yang keras ya, Lilis? Penjualan. Niaga itu berinteraksi dengan penjualan. Iklan reklam merupakan iklan niaga yang isinya memperkenalkan suatu barang. Iklan ini biasanya dibuat dengan kalimat yang berisi semboyan ya, seperti tadi, aku jadi dusta sampo lain. Nah, seperti itu ya. Itu semboyannya atau slogannya. Nah, kemudian untuk yang kedua ada iklan pengumuman, merupakan iklan non-niaga. Jadi tidak yang berhubungan dengan apa tadi? Penjualan. Ya, contohnya seperti itu tadi yang berita artis meninggal. Nah, itu termasuk. Kemudian yang ketiga ada iklan penawaran atau permintaan. Itu termasuk golongan niaga ya. Tadi niaga apa? Penjualan ya. Untuk yang kedua adalah jenis media yang dipakai. Di sini ada dua, elektronik dan cetak. Yang elektronik ini mencakup banyak sekali ya. Di sini ada berapa? 6. Ya, ada radio, televisi, iklan film, dan digital interaktif dan luar Ruangan. Kemudian yang cetak ini intinya sebuah iklan yang banyak sudah dicetak seperti majalah, koran, ya surat kabar, tabloid, Poster. ya poster tadi yang udah kita pelajari minggu kemarin itu. Nah, kemudian untuk kalian lebih memahami atau mengetahui atau untuk mudah menghafal apa itu jenis-jenis dari iklan, di sini Bu Guru menggunakan media KJX atau Kantong jenis iklan. ya. Di sini ada beberapa jenis iklan. Apakah sebelum kita belajar dengan media ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran tadi? Tidak ada ya? Semua paham? Nah, kita akan menggunakan ini. Siapa yang mau maju bintang berapa? Oh, Mbak Lais dulu, ayo maju ke depan. Jawabin. Nah, kamu tahu itu jenis apa? Media. Apa? Media. Jenis iklan apa? Dibaca yang keras. Jenis. Iklan berdasarkan media yang dipakai. Nah, ini termasuk tadi ya, iklan film. Ada yang dimantari tadi kan ya? Karena ini termasuk Elektronik. ya yang memaparkan atau menawarkan sebuah produk film ya. Kamu masukkan ke kantongnya.
Ya, kemudian lagi yang gantian, ayo tepuk tangan buat Becis. Baik. Ayo, Becis maju. Nah, itu termasuk apa? Reklame. Ya, reklame tadi apa ya? Termasuk jenis apa? Berdasarkan tujuan. Iya, coba dimasukkan yuk. Nah, yuk kembali ke tempat. Terima kasih guys. Nah, kalian bisa mudah kan memahami dengan adanya media ini? Karena di sini ada beberapa gambar. Ibu di sini mau tanya pada kalian. Untuk yang ini termasuk apa? Pengumuman. Ya, pengumuman. Ya, non niaga benar, Becis. Ini termasuk jenis Tujuan. ya. Kemudian yang ini pasti kalian sering menemukan ini. Kalau jalan-jalan bersama keluarga, Pengumuman. Lalu ya, ini termasuk tujuan untuk pengumuman. Ini tandanya apa sih? pameran stop. Ya, ini yuk patuhi protokol. Jadi kalian itu disuruh mematuhi Protokol kesehatan. bukan misalnya protokol lalu lintas. Iya. Nggak apa-apa ya. Nah, ini lagi. Iklan. Ya, ini iklan tapi termasuk apa? Yang jenis apa? Itu media Elektronik. dipakai. Ya, yang elektronik. Ya, termasuk media yang dipakai dan jenisnya elektronik. Ya, kalian pintar sekali ya. Karena kalian sudah pintar-pintar. Ibu punya ya lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Nih ibu bagi. Ini secara kelompok. dibaca. Pada gambar di atas termasuk jenis apakah iklan tersebut dan jelaskan mengapa dikatakan iklan tersebut. Karena pemberitaan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual di pasar di dalam. Nah, sudah selesai mengerjakannya kalian. Yuk, semuanya maju ke depan, dibacakan kesimpulannya ya. Yang keras ya. Yuk, gak usah malu, yuk. Yuk. Pada gambar di atas termasuk jenis apakah iklan tersebut dan termasuk jenis iklan berdasarkan tujuan. Dan jelaskan mengapa dikatakan iklan tersebut, karena iklan tersebut memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, karena kalian sudah berhasil menjawab dan benar, nanti pada modul kalian Kak Bu Guru beri bintang ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, jadi kalau kalian sudah mengerjakan lembar kerja tadi, ibaratkan kalian bisa benar-benar membedakan jenis-jenis iklan. Tadi ada yang berdasarkan Tujuan. yang kedua, Media. ya. Dan kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian bisa menentukan. Semisal kalian pergi ke jalan, atau nonton televisi, atau kemana, atau menonton sedang melihat HP, kalian tiba-tiba melihat sebuah iklan, kalian bisa membedakan, oh ini jenis iklan yang berdasarkan tujuan, kemudian iklan yang berdasarkan media yang dipakai. Ibu mau tanya, ini gercep-gercepan ya, cepat-cepatan menjawabnya ya. Tadi secara garis besar pengertian iklan itu apa? Ya. Yuk dibaca dengan keras ya. Yuk. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual,
dipasang di dalam media masak atau di tempat umum. Iya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan dari ciri-ciri iklan. Ya, apalagi? Menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, Tidak. bertele-tele. Ya, jadi intinya itu iklan tuh hanya ada yang 1 bait, 2 bait aja. Dan yang penting tuh tidak bertele-tele, yang penting menarik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, jenis-jenis iklan ada berapa? 2. Ya, Mbak Bilkis, ada berapa? 2. Ya, yang pertama Berdasarkan tujuan, dan berdasarkan media yang iya, semuanya bisa membedakan, bisa paham mengenai pengertiannya, fungsinya, ciri-cirinya, terus apa? jenis-jenisnya. Jenisnya, dan tadi ada tujuannya juga ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ada oleh-oleh buat kalian. Kan pertemuan selanjutnya masih bertemu lagi dengan Bu Guru. Ini Bu Guru bagikan lembaran soal evaluasi. Ya. Bukan kalian tugas di rumah bukan hanya mengerjakan ini, akan tapi kalian bisa mengamati lingkungan sekitar yang terdapat sebuah iklan. Ya, ini Ibu bagikan ya. Soal itu benar-benar dikerjakan. Bisa meminta tolong bantuan kakak, ibu, atau tetangga, atau dikerjakan dengan teman juga boleh ya. Dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya dengan ibu ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, yuk dirapikan buku-bukunya, pulpennya dimasukkan ke dalam tas. Kita sudah mencapai tahap akhir. Terima kasih untuk partisipasi belajar kalian yang sangat semangat kali ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan atau kelalaian dalam penyampaian materi tadi ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dimaafkan apa tidak? Dimaafkan. Ya, tadi kita punya apa? Yang Bu Guru bertanya, gimana kabar kalian? Dijawab apa? Alhamdulillah. Ya, coba diulangi 1 kali lagi yang keras ya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat selalu. Aku pintar. Allahu Akbar. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Yuk, kita bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.